Yesus, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik. Tiada bandingannya kasih-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Bila firman-Mu ini menuntun setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu 7 Oktober 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan ya. Nah, mari kita buka renungan kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 kita akan baca bersama-sama ayat 23 dan ayat 24. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, pujian hari ini mengatakan bahwa musim boleh silih berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi dalam hidup setiap kita. Amin. Sekarang kita yang ada di Amerika sedang masuk di dalam musim gugur ya. Entah musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas, saya percaya memang Tuhan mencintai kita semua. Maka itu Alkitab bilang banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Maka itu bersyukurlah Bapak Ibu semua, karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan kata Alkitab adalah kita ini adalah imam-imamnya Allah. Imamat yang rajani, bangsa milik kepunyaan Tuhan sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini,
maka kita akan melakukan yang namanya aktivitas. Di sini dikatakan langkah-langkah, ya. Jadi itu bicara tentang kegiatan, ya. Entah itu kita masih kecil, kemudian remaja atau dewasa muda, kemudian udah menjadi orang tua, semua kita memiliki aktivitas selama ada di atas muka bumi ini. Dan ayat ini luar biasa, bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah dalam aktivitas sehari-hari kita senantiasa melibatkan Tuhan atau melakukan semua aktivitasnya bersama-sama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mengenal baik satu keluarga, ya, dan keluarga ini bilang bahwa dia adalah orang Kristen, ya. Tapi saya tidak tahu latar belakang sesungguhnya dia Kristen atau bukan, ya. Tapi dia memperkenalkan diri kepada kami ini sebagai orang Kristen, ya, bahwa sekeluarga adalah orang Kristen. Nah, yang anehnya gini, kalau hari Minggu dia nggak ke gereja, Bapak Ibu sekalian, ya. Kok ada ya orang Kristen hari Minggu tidak ke gereja? Kemudian kalau hari Senin, Selasa, Rebo, gimana? Ya juga nggak ke gereja, tapi ngaku dirinya Kristen. Kemudian saya tanya, kok nggak ke gereja? Ke Kristen. Iya Pak, sibuk kami nih, ya kan? Sibuk bekerja, sibuk ngurusin anak. Kemudian kalau hari Minggu, kami ini selalu mendorong anak kami untuk les ini, les itu, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Mumpung masih ada kesempatan. Oh iya, 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 iya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun berganti tahun, ya kan, kemudian setelah sekian tahun saya ketemu lagi dengan orang ini, Bapak Ibu sekalian, waduh, ternyata kemudian hidupnya itu jadi mengenaskan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak seperti apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan beberapa tahun yang lalu, ya. Hidupnya sungguh-sungguh mengenaskan, ya. Orangnya hidupnya kemudian ya penuh dengan kesusahan dan lain sebagainya, ya. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak akan luput dari namanya masalah dan persoalan, ya, yang akan membuat kita sedih, susah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup dalam kesusahan dari waktu ke waktu, itu adalah hal yang tidak normal, ya. Maka itu Mazmur 37, ini Mazmur kan yang ditulis oleh Raja Daud nih, Mazmur 37. Penting sekali hidup ini untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, maka kata ayat 23, Tuhan itu yang akan menetapkan langkah-langkah kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat 24 itu bicara tentang langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu bisa jatuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau masih ingat, itu dulu kan ada mainan yang sangat berbahaya itu dilakukan oleh anak-anak, ya. Juga saya melakukannya ketika masih kecil itu, ya, masih SD itu, ya. Mainannya salah satunya, ya, menarik kursinya orang yang mau duduk, ya kan, ditarik sampai orangnya kemudian nggak sadar nggak ada kursinya itu bisa jatuh loh. Waduh, sekarang nih
umur segini kan kita ngerti itu adalah perbuatan yang bahaya banget ya. Orang yang kemudian mau duduk kursinya ditarik itu kalau sampai jatuh kena tulang ekornya bisa cacat, bisa buta dan lain sebagainya. Tapi kami anak-anak tidak mengerti akan hal itu. Kalau lihat orang jatuh kami bisa ketawa terbahak-bahak ya padahal itu hal yang tidak baik. Kemudian juga waktu masih anak-anak itu suka iseng juga kalau ada orang jalan kemudian dijegal kakinya, ya kan? Kaki kita dimajukan, kemudian orang yang jalan itu teman kita atau apa kemudian jatuh, ya. Bicara soal jatuh, orang itu bisa jatuh karena iseng, karena perbuatan orang lain. Tapi orang juga bisa jatuh karena kekurang hati-hatinya, ya. Kurang hati-hatinya seseorang itu juga bisa menyebabkan jatuh. Tapi Bapak Ibu sekalian, bicara tentang jatuh, kalau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, kalau sampai kita jatuh, dikatakan dia tidak sampai tergeletak. Di dalam kitab Amsal pasal 24 mungkin ya, ayat 16 dikatakan bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, maka ia akan bangkit kembali. Mengapa kalau ada orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali? Karena Tuhan itu yang menopangnya. Amin. Kalau sampai jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang kita alami. Apakah kita sedang jatuh? Ya, kalau kita sedang jatuh, mari Bapak Ibu sekalian jangan menikmati kejatuhan itu. Kita harus mau bangkit dari kejatuhan itu. Kejatuhan bisa bicara tentang kegagalan atau hal-hal yang tidak baik yang sedang menimpa kita. Ya, tangan Tuhan itu senantiasa terulur kepada kita untuk mengangkat kita agar supaya kita yang jatuh tidak sampai tergeletak. Caranya gimana? Tuhan punya berbagai macam cara Bapak Ibu sekalian untuk menolong anak-anaknya. Ya, memang Tuhan tidak pakai tangannya dia sendiri untuk mengangkat kita, tapi dia bisa pakai tangan siapa saja untuk menolong dan mengangkat kita. Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita itu banyak bintang, bintang-bintang di langit itu. Kapan bintang di langit bisa dilihat? Yaitu ketika keadaan sudah malam, malam pekat, ya kan? Kalau udah malamnya pekat banget, kita bisa melihat banyak bintang-bintang di langit. Demikian juga ketika kita sedang jatuh dan kemudian kita tidak bisa melihat jalan keluar, kita tidak bisa melihat hari yang indah di depan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ada banyak bintang-bintang. Ini bicara tentang apa? Ada banyak berkat yang ada di sekitar kita, ya. Maka itu kalau sampai kita jatuh, jangan menikmati kejatuhan itu, jangan tinggal di dalam kejatuhan itu. Ayo kita bangkit. Bangkit gimana caranya? Bangkit kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu yang akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan Bapak Ibu sekalian harus kita imani, harus kita sadari bahwa Tuhan mau setiap langkah-langkah hidup kita itu menuju ke atas, naik, naik, dan naik, ya kan? Bicara soal naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat rangkaian kereta api ya di New York, kita transportasinya salah satunya adalah kereta api ya, kereta kereta bawah tanah atau kereta yang jalannya juga bisa nggak di bawah tanah ya. Itu yang namanya kepala itu kan ada yang paling depan. Nah, itu yang dimaksud dengan kepala, bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di belakang. Jadi Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya, Tuhan mau memakai hidup kita
untuk membawa orang-orang lain juga mengenal Tuhan. Maka itu ketika kita jatuh, maaf Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangkit. Sebab apa? Tuhan itu mau menolong, mengangkat, dan memulihkan kita. Dalam kitab Lukas dikisahkan tentang perumpamaan anak yang hilang, ada domba yang hilang, ya kan? Nah, anak itu bisa hilang di dalam kitab Lukas 15 karena dia memang sengaja menghilangkan diri, ya. Dia keluar dari rumah bapaknya. Domba itu dari 100 kawanan, kemudian ada satu domba hilang, ya. Nah, waktu hilang, Bapak Ibu sekalian, itu gembala yang baik, dia akan mencari dombanya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Pujian tadi diulang-ulang mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita sebagai domba-dombanya, jangan sampai terhilang. Kembali kepada Matius pasal 37 tadi, karena kita tahu Tuhan itu yang menetapkan langkah-langkah kita. Maka itu sebelum kita mendengarkan khotbah, saya selalu berdoa begini, bahwa firman itu adalah kompas kehidupan, pelita buat kaki kita dan terang buat jalan hidup kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, terus apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan hari ini, biarlah ini menjadi satu habit. Kita tidak akan melangkah, kita tidak akan memulai aktivitas sebelum kita datang kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan itu harus nomor satu. Dengan cara gimana? Kita berdoa, kemudian membaca firman, merenungkannya, dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hal yang amat sangat penting, Bapak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, hidup ini harus berkenan kepada Tuhan. Apa itu hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kebebasan yang disediakan di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah kebebasan itu yang disediakan bagi kita, itu kita mau, Bapak Ibu sekalian, dengan bijaksana memilih mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu berkenan kepada Tuhan itu penting sekali di dalam langkah-langkah kita. Karena apa? Yang pertama, Tuhan itu udah amat sangat berkenan kepada kita. Kalau dia nggak berkenan kepada kita, maka dia nggak akan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, rela untuk mati secara terkutuk, ya itu karena Tuhan tuh berkenan kepada kita. Maka itu jangan sia-siakan kasih dan pengorbanan Tuhan, ya, dengan mengabaikan atau hidup yang sembarangan. Biarlah langkah-langkah kita ini adalah langkah-langkah yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 91, ya, itu ayat yang powerful banget Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian terus, ya, setiap pagi kita mendeklarasikan, tapi bukan hanya sekedar dideklarasikan, tapi selalu dipelototi, direnungkan apa yang ditulis di Mazmur 91, yaitu hidup kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala yang jahat. Jadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang mau melekat kepada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, aku tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam aku. Aku tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam aku.
Maka itu saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau sampai kemudian Tuhan izinkan kita jatuh, ya itu tidak akan membuat kita tergeletak. Ingat, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, musuh kita itu adalah iblis. Iblis itu nggak mau kita itu diberkati. Dia mau membuat kita melorot. Dia mau membuat hidup kita ini hancur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus hidup mau dituntun oleh Tuhan setiap langkah-langkah hidup kita. Karena dunia yang begitu luas ini, kita nggak tahu loh Bapak Ibu sekalian, ada banyak bahaya yang sedang mengancam kita. Tetapi di dunia yang luas ini juga ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kalau kita melakukan aktivitas kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mengalami kehancuran, tapi yang akan terjadi dalam hidup kita adalah berkat Tuhan. Ya, hari ini kita belajar 3 hal dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24. Yang pertama, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Yang kedua, orang yang bagaimana yang ditetapkan langkah-langkahnya oleh Tuhan, yaitu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi kuncinya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau sampai kemudian yang ketiga kita jatuh, maka tidak akan tergeletak. Waktu jatuh, Tuhan akan angkat dan Tuhan pulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Tuhan, kami minta biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Langkah-langkah hidup kami anak-anak-Mu ini. Biarlah dituntun oleh Engkau. Sehingga setiap langkah-langkah yang kami tempuh, itu adalah langkah-langkah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kasih-Mu itu tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang sedang jatuh hari ini, sedang terpuruk Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tak akan pernah izinkan kami sampai tergeletak. Engkau tak akan pernah izinkan kami mengalami kehancuran. Karena itu bukanlah kehendak-Mu. Kami mau berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Tuhan, biarlah mau anak-anak-Mu ini menerima uluran tangan-Mu. Karena kami tahu kehendak-Mu adalah setiap kami hidupnya dipulihkan. Keluarga kami masing-masing dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kami dengan sesama dipulihkan, bahkan kesehatan kami juga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.